Al-Quran memang benar-benar menjadi nasihat buat kita. Ketika kita banyak melanggar larangan Allah, begitu dinasihatnya, tentunya kita terasa sesat, kita terasa kaget, kita terasa keras. Karena pekerjaan tadi kita kerjakan, itulah betul-betul. Allah berfirman, ya Allah tidak terkadang. Allah Maha mengetahui mata yang berkhianat. Ini siap-siap kita semua. Betul betul. Pokoknya tidak ada. Allah Maha mengetahui mata yang berkhianat. Jadi pandangan kita lipat. Ada pandangan mata suatu saat akan kita khianat. Tapi di sisi lain, Allah mata kita akan amanah. Mana contoh mata yang amanah? Yaitu ketika mata kita pakai untuk melihat Al-Quran, untuk melihat sesuatu yang halal, itu amanah. Melihat istri sendiri itu amanah. Mata kita bisa pakai ngaji kayak gini, kita pakai lihat juga, kita pakai lihat kebaikan, itu amanah. Yang kedua, mata yang berkhianat. Ya nanti kita kira-kira mata kita banyakkan amanah atau banyakkan khianat. Banyakkan amanah atau khianat. Saya yakin termasuk saya banyak khianat. Bagaimana mata yang khianat dalam proses dalam banyak yang dikatakan di Musa Al-Fatihah Allah ila mu'arrafin, yaitu mata suka mencuri mata mencoba melihat sesuatu yang Allah larangkan. Contoh melihat aurat wanita yang membuka aurat. Seringkali kita lihat itu Pak, kita fotoin, betul. Pada saat itu mata kita khianat. Dan pada saat itu Allah Maha mengetahui bahwa kita lagi khianat. Sehingga dalam perjalanan belajar, mata yang berkhianat menjadi Pak. Misalkan kita lagi kumpul-kumpul nih, katakanlah orang. Kemudian di depan ada wanita yang buka aurat. Kita lihatin dan mati pemandangan aurat tadi. Pemakaian. Waduh, sudah sudah. Tiba-tiba teman-teman kita yang lain melihat kita, buru-buru kita duduk, buru-buru seolah-olah kita memejamkan pandangan mata. Nah, berapa saat sesudah itu teman-teman kita seolah-olah telah lagi kita lihat kanan kiri, nah teman kita nggak ada yang lihatin, maka mata kita melihat lagi itu yang haram tadi, pelototin aja. Nah, begitu kita ingat, kita sadar pada waktu kita lihat ini, kita nunduk lagi. Jadi seolah-olah kita menampakkan bahwa kita mampu ada apa, masya Allah, kita selalu mencuri mata tadi. Betul. Kita lagi naik motor, lagi ada di plaza, lagi ada di tempat umum, tiba-tiba ada orang yang pakai pakaiannya memperlihatkan orang. Kalau bahasa dulunya Pak, you can see my effect. Kamu bisa melihat efek saya. Lihatin aja Pak. Itu namanya khianat. Waduh, kalau itu saya banyak khianat tempatkan, jelas Pak banyak khianat. Makanya kita minta Allah mudah-mudahan Allah menjaga mata kita, dan mudah-mudahan kalau tidak perlu banget ini ya, mendingan kita di rumah. Yang perlu banget, kalau perlu ya rumah tua. Nah itu namanya kalau kita sedang makjul, dan ini akan repot banyak masalah. Kita lihat HP banyak gambaran-gambaran yang menjadikan kita khianat mata. Kita lihat televisi sinetron
betul tanpa kita sadari ataupun kita sadari kita promotin aja perempuan itu artis. Artinya apa? Agar kita hianat lagi. Betul apa betul Bapak? Wama tu'bisudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh as-sudur. Kalau as-sudur salah bahasa ini jama saudara, dia dari ini karena dari kelihatan. Dia disebut saudara karena dia di depan. Ya. Tetapi di sini ada bahasa majas, bukan bahasa hakikat. Walaupun yang disebutkan dada yang ini yang kelihatan, tetapi yang dimasukkan adalah sesuatu yang bersemayam, sesuatu yang ada di balik dada kita, sesuatu yang ada dalam dada kita. Apa itu? Al-qulub, jantung hati. Bapak disiap-siapkan sama saya. Penafsiran waktu di sudut. Pada saat kita melihat orang perempuan, melihat pahatnya, melihat lengannya, terutama bagi yang masuk di masjid gede, itu ketika melihat orang perempuan tadi, itu biasanya dalam hati itu ada niat yang jelek. Betul atau betul? Contohnya yang jelek, saya mau kalau dia dia muncul keinginan untuk berzina, muncul keinginan untuk berbuat yang gagal, muncul keinginan untuk selingkuh, muncul keinginan untuk berbuat maksiat dengan perempuan tadi. Betul atau betul? Sama, saya juga lihat banyak. Makanya ya Allah, untuk zaman terakhir ini menjelang hari kiamat di mana orang-orang pada beberapa itu sama-sama lebih besar ketimbang kehidupan zaman dulu bagi yang masih kecil. Perempuan jalan yang bukan Allah, perempuan jalan yang sudah Allah. Dan zaman sekarang kita banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ada yang bilang salahnya sendiri, kenapa dia memperlihatkan Allah. Itu juga ujian buat kita hati. Kalau kita lihat ini terplototin, ya salah juga. Harusnya jangan dilihat, harusnya tidak butuh abusor. Waktu mu'minina yang butuh abusor, dan katakanlah pada orang-orang jangan mereka memejamkan pandangan mereka. Itu juga salah juga, ya. Betul, ada satu penglihatan yang tidak dosa, ada penglihatan yang dosa. Penglihatan yang ada dosa itu tanpa sengaja. Begitu kita nengok, nah lo ada yang putih-putih, nah lo ada Allah, itu nggak sengaja. Tapi begitu kita lihat, belum sama kita muncul, kita buru-buru sedetik itu juga kita alihkan pandangan kita. Kita buang jauh-jauh pandangan kita. Nah kalau kayak gitu udah sama nggak? Enggak. Itu namanya anak berhubungan dengan pandangan pertama yang sedikit beda. Dan itu udah sengaja dan buru-buru dibuang. Tapi kalau begitu nengok, masya Allah, buat masuk Allah lagi ya. Ini ada Allah dan seterusnya muncul dalam diri kita. Takut, hati-hati. Saya kita fotoin aja. Ya sudah, pandangan yang kedua, buat tadi atau pandangan yang kedua dosa. Gitu. Jalan aja. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Wallahu yaqdi, Allah menghukum, Allah memutuskan bil haqqi, dengan adil. Walladzina yad'una, dan patung-patung yang sesembahan yang dia doa yang dulu mereka sembah. Ayatnya kufar berkata orang-orang kafir Mekah,
suka dijudahi dia dengan sesuatu pun. Kaifa. Lalu bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini pengingkaran. Ajub dan itu sekaligus pengingkaran. Artinya perbuatan mereka salah, perbuatan mereka diingkari oleh Allah. Kaifa lalu bagaimana mungkin? Yaquluna, mereka patung-patung tadi menjadi syuraka lillah, sekutu-sekutu bagi Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah wahai Allah As-Sami'u, Allah Maha mendengar li aqwalihim, terhadap ucapan mereka. Al-Basiru, Allah Maha melihat li aqwalihim, terhadap perbuatan mereka. Ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Pak, ini bicara tentang balasan orang yang suka khianat mata. Ya bukan khianat mata doang, juga gitu, nanti kali biasa saja. Apa balasan orang yang suka mengkhianati pandangan matanya? Mata ini pakai buat dia yang haram, yang tidak halal. Siap-siaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan balasan yang adil. Ya jelas, Allah akan balas dengan siksaannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Lupa begitu, maka balasan jelas. Maka ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang mengerjakan satu perbuatan jelek, mithqala dzarrah, walaupun seberat biji sawi, kecil banget, dia akan melihat balasan dari perbuatan tadi. Ini lagi berbicara tentang keadilan Allah. Jadi semuanya ada perhitungan di sisi Allah. Apalagi kalau Allah tidak maafkan, ketika kita khianat mata, melihat yang haram, di dunia kita bertobat, di akhirat juga Allah maafkan, bisa masuk neraka. Allah Maha Adil. Berarti logika kebalikannya, mereka yang amanah terhadap matanya, mereka yang matanya dipakai melihat yang halal, yang boleh, yang tidak dosa, dia benar-benar jaga amanah pandangan mata tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kebahagiaan. Allah akan balas dengan balasan yang baik. Allah akan masukkan ke dalam surga. Waduh, kejam amat, sangat kejam Pak. Ini lagi bicara tentang ketegasan Allah. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita orang mukmin kecuali pertama harus jaga pandangan mata. Kalau mata kita masih jelalatan, mata kita masih mata busa, mata kita masih melototi terus, ya terus menerus kita istighfar tobat kepada Allah. Betul apa betul? Di jalan dulu ada sebuah saya pilih Pak, tapi jangan ini ya, jangan dipilih, jangan. Suatu saat ada seorang wanita, ini kisah di Kota Baghdad dulu ya, zaman Hasan Basri. Dia ketika itu banyak wanita-wanita yang suci, yang cinta Allah, cinta akhirat, nggak cinta dunia, nggak ada. Suatu saat ada seorang anak gadis, wajahnya cantik, matanya benar-benar indah. Apa saya tidak merasa apa-apa? Artinya wanita kan ada yang matanya indah, enak dilihat, ada yang matanya biasa aja, ada yang matanya enak dilihat. Misalkan kalau melotot, kalau dewe misalkan, kan enak dilihat. Dia lagi jalan, tiba-tiba ada seorang anak muda. Itu anak muda lihatin aja, dia masih muda kayak mungkin terpana, terpesona. Dia lihatin ya, sampai perbuatan di jalan terus, akhirnya diikutin sama itu anak muda. Kan biasa anak muda gitu kayak
di depan ada perempuan-perempuan yang motor cantik, kebetulan biasanya kalau anak muda didoain apa langsung diikutin Pak? Kalau perlu diikutin, betul ya anak muda penasaran ini dia, akhirnya dilihatin aja untuk perempuan ini perempuan tahu tadi bahwa anak muda tadi dia bahkan itu anak muda akhirnya ikutin itu perempuan kira-kira rumahnya di mana, alamatnya di mana, saya tertarik sekali terus Pak sampai dengan perempuan tadi masuk ke dalam rumah. Itu anak muda tadi tunggu di halaman rumah di depannya. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki tadi menanyakan, maaf kemarin mungkin ada perlu apa saya bantu. Halnya ada yang maaf dia podcast ID for you ya. Apa yang saya bisa lakukan untuk kamu? Kata anak muda tadi saya ikutin seorang gadis yang cantik sekali. Saya tertarik dengan dia. Saya tertarik sama dia dan bersama dengan dia. Akhirnya itu laki-laki tadi tanya, Mbak, anak muda, apa yang kamu tertarik dari perempuan? Apa yang kamu pengen dari perempuan tadi? Akhirnya kata anak muda tadi, saya tertarik dengan bola warnanya yang sangat indah. Ini cerita Allah betul masalah yang pasti ada riwayat dan buat pelajaran buat kita. Ya kalau kelas sebelum nyampe jangan ikutin Pak, betul. Jadi kelas sebelum nyampe ikutin aja ini gayanya, ya kacau semuanya. Apa yang Bapak pengen dari anak gadis tadi, perempuan tadi? Saya pengen matanya indah sekali ya. Nah, sudah Bapak tunggu di sini. Tunggu dan sampai dulu. Kalau laki-laki tadi masuk ke rumah, kita nggak bicara siapa laki-laki tadi kayak bisa saja saudara perempuan tadi kita nggak bicarakan. Adalah yang berguna. Ini bukan tidak menarik perhatian kita dan kita tidak berkepentingan kasih di sebenarnya. Tunggu anak muda sebentar. Nanti saya sampaikan ke wanita tadi. Mudah-mudahan keinginan Bapak terpenuhi. Bilang ke anak muda, Allah, dan seterusnya. Beberapa menit kemudian itu laki-laki tadi keluar lagi dari rumah sambil bawa nampan air. Dan dalam nampan tadi ada sesuatu. Lalu kemudian nampan tadi ditutup oleh selampe, oleh tutup lahannya. Kemudian dengan pelan anak muda tadi kalau di meja, anak muda ini yang Bapak inginkan, silakan ambil. Dan anak muda bingung. Kan tadi saya ingin makan, mas saya dikasih makan, dia dikasih apa kopi atau apa ya. Apa sih yang ini isinya? Bapak wajah kamu silakan ambil saja. Kamu pengen ini dan seterusnya. Saya permisi dulu. Masuk ke dalam, tinggal di anak muda Pak. Dia penasaran buka sedikit. Sehingga kita dibuka, ibu-ibu yang terjadi. Ternyata yang ada di hidangan tadi di atas sampah tadi mata itu perempuan. Perempuan tadi telah mencongkel matanya, dikasihkan kepada anak muda. Kenapa? Anak perempuan tadi merasa bersalah dan berdosa kepada Allah gara-gara mata dia seseorang menjadi berdosa. Ada banyak yang di sana. Keburu-buru dia astagfirullahaladzim. Tapi kalau belum puasa jangan dicontoh Pak. Kalau udah puasa silakan aja, kalau belum puasa nanti kacau berarti. Begitu dilihat itu mata di depannya dan mata perempuan tadi, ini anak muda langsung pingsan, kagetnya. Begitu siuman, buru-buru dia pulang mengambil angka 1000, dia lari dengan kencang sampai di rumah. Apa yang terjadi? Dia tobat setobat-tobatnya Allah, dia berjanji tidak bakalan maksiat lagi. Akhirnya dia pilih jalan selalu mendekatkan kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah. Akhirnya dia menjadi seorang ulama
kita kayak gitu habis bisa kita apa ya rumah sakit ya. Kalau kita psikiater. Jadi Allah Maha Adil, Allah membalas seluruhnya perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Allah menentukan segalanya, Allah mengatur segalanya. Beda dengan patung-patung yang mereka sembah, mana Lata, Uzza, Hubal, segala macam nama mereka. Nama patung tadi tidak bisa berbuat apapun. Boro-boro mereka memutuskan satu perkara, bahwa mereka sendiri sudah mati, patung-patung itu sendiri tidak memberikan manfaat buat diri sendiri. Bagaimana mungkin dia memberikan manfaat buat orang lain? Jadi disuruh banding itu antara Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang mutlak, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang memang berhak disembah dari Allah, Tuhan yang memang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ente banding itu sama patung-patung yang disembah, yang mereka bukan Tuhan, mereka tidak memiliki sifat ketuhanan, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Menurut kalian saja patung-patung tadi memberikan manfaat, padahal boro-boro patung tadi tidak bisa ngapa-ngapain juga. Bahkan dalam ayat lain dikatakan seandainya ada lalat hingga di patung-patung tadi, kemudian lalat tadi berak, telur, cebok segala macam, apa patung tadi bisa menghindar? Apa patung tadi bisa mengusir lalat? Tentu tidak. Kenapa kalian tidak tinggalkan patung-patung? Ya, kondisi patung seperti itu, ujung-ujungkan dia. Jadi disuruh gunakan logika, perbandingan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wasami'u, dia Allah yang maha mendengar, lima kuali terhadap ucapan mereka, al-basiru, Allah maha melihat, di al-alim terhadap perbuatan mereka, termasuk khususnya perbuatan mengkhianatkan pandangan mata. Ini jangan hanya sama ini repot lah, saya sendiri terus terang agak repot lah ya. Jika kita ada di jalanan atau di mana. Awalam yasiru bil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharahum fil ardh fa'akhadhahumullahu bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq. Awalam yasiru, apakah dan tidak yasiru mereka berjalan? Itu juga pada jadi Pak. Awalam yasiru, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan bil ardi di muka bumi? Mereka di sini siapa? Penduduk kota Mekah yang mereka tidak percaya kepada Muhammad, yang mereka mendustakan nubuwah dan risalah Nabi Muhammad. Lalu mereka melihat kaifa bagaimana kana ada akibatul ladzina, akibat kesudahan orang-orang yang kalau ada mereka orang-orang tadi min qablihim, dari sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Mekah. Kalau ada mereka orang-orang yang sebelum mereka, mereka asyadda, lebih hebat minhum, dari mereka, dari orang-orang kafir Mekah. Wa fi qira'atin, dalam satu qira'ah dihukum dari kalian. Quwwatan, dari segi kekuatan, wa atharat, dan dari segi athar, jejak-jejak yang mereka tinggalkan fil ardi di muka bumi, min masalih wa usurin, berupa masalih. Kalau bahasa sekarang masalih itu zaman masnah, diartikan tempat pembuatan barang alias pabrik zaman sekarang gitu. Kalau masalah di sini sama Pak, sesuatu yang merupakan hasil karya mereka. Apa itu karya mereka? Yaitu mereka dalam tafsir jalan di sini, yaitu mereka membuat bendungan-bendungan air sehingga air disimpan di
Fa'akhadhahullah, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Ahlakahum, Allah binasakan mereka bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Wa ma minalkan ada lalu bagi mereka minallahi ayyin azadillah, dari sisi Allah biwa'in, seorang pun yang menjaga mereka azab dari sisi Allah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur dan juga menyinggung dengan keras sikap orang-orang kafir Mekah yang ketika itu mereka tidak percaya pada Muhammad, mereka tidak percaya pada Quran. Allah singgung mereka. Kenapa mereka orang-orang kafir Mekah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Berarti disuruh sama-sama, disuruh jalan-jalan dong. Ini bingung banget. Saya selalu mikirin, Pak, kenapa ini susah banget jalan-jalannya? Kalau buat kita bapak senang banget jalan-jalan. Kalau saya termasuk kurang senang, karena sebelum jalan-jalan saya udah mikirin dulu. Ntar pulang jalan-jalan pasti capek. Ntar yang urus siapa? Kita perlu istirahat. Kalau belum di jalanan juga macet. Apalagi kalau jalan puncak, apalagi hari-hari libur panjang, hari raya sampai juga tutup, sampai nggak bergerak. Kalau saya sudah mikirin itu dulu, Pak. Sehingga kalau dari jalan-jalan ribet urusannya gitu ya. Karena udah mikir dulu. Apalagi waktu itu saya sempat melihara anak ayam, saya sudah jadikan alasan. Nggak mau ini ayam nggak ada yang urus, dan seterusnya. Dia telur, dia merem, dia nanti dimasukin kandang, kan anaknya perlu diarahkan. Jangan sampai di malam masuk salah kandang sehingga salah induk bisa habis, mendeli, bisa mati, betul-betul. Tapi saya pikirin kenapa bukan benar-benar jalan-jalan ya. Apa mereka nggak mikirin capek? Apa mereka nanti nggak mikirin duit? Mikirin nanti mikirin nggak mikirin macetnya, nggak mikirin nanti Allah segala macam. Nanti dia mikirin nggak, Pak? Enggak. Kenapa mereka nggak mikirin? Karena mereka memang tidak berpikir ke sana. Mereka ketika jalan-jalan itu merasa nikmat, merasa senang. Kenapa? Karena pada saat jalan-jalan tadi perasaan perempuan tadi termanjakan. Jadi perempuan itu pakai perasaan, sehingga ketika jalan-jalan itu ada dia senang, dia melihat ini segala macam. Karena perasaannya merasa senang, perasaan termanjakan, perasaan tersalurkan, otomatis senang jadi betul. Tapi pas pulang dia memilih ini, Pak, jangan itu masing-masing cara berpikir itu berbeda laki-laki dan perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menyinggung orang-orang kafir juga. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan? Perjalanan apa? Bukan perjalanan buat senang-senang, buat perjalanan buat happy-happy, bukan perjalanan buat apa ya? Ya, buat ngabisin duit segala macam, buat menyenangkan hati, pelesiran, tamasya segala macam. Tetapi perjalanan yang sifatnya saya ibarat wanatorin, perjalanan yang sifatnya apa? Iktibar, mengambil pelajaran, belajar dari sejarah yang sudah ada untuk dijadikan pegangan, untuk dijadikan pelajaran, dijadikan cermin. Gitu, Pak. Jadi perjalanan disuruh melihat sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Zaman sekarang orang banyak yang tidak melihat sejarah. Itulah betul, Pak. Nah, coba mereka mengadakan perjalanan ke beberapa daerah sehingga mereka bisa melihat sejarah bagaimana peninggalan kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh dan seterusnya yang banyak besar, kaum Fir'aun dan seterusnya. Mereka di sana melihat sejarah bagaimana sejarah umat-umat dulu ketika mereka ingkar tidak percaya kepada Rasul yang diutus, dan di bawahnya mereka dihancurkan oleh Allah sehingga yang tinggal
Justru disuruh perjalanan itu yang kita senang-senang. Nah, nanti begitu perjalanan tadi, mengamalkan sejarah tadi, sehingga mereka bisa menyimpulkan, mereka bisa berpikir, oh iya ya, umat-umat dulu mereka percaya sama Rasul, mereka ingkar sama Rasul itu Allah hancurkan. Lalu kita kenapa tidak percaya dengan Muhammad? Kita kenapa tidak percaya dengan Rasulullah Nabi? Nanti kita dihancurkan juga dong. Tujuannya kita di situ. Nanti ada sadar, oh iya ya, udah hidup itu berterima. Gitu tujuannya. Makanya jangan kami kurang bijak kalau kita meninggalkan sejarah. Harusnya belajar sejarah. Sebuah negara begitu Pak, yang saya pahami. Ini ada negara nih, dia harus mempelajari sejarah negara itu dulu, umat-umat dulu, sehingga dia tidak perbandingan. Oh, umat-umat dulu ini sukses karena ini bla 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 bla. Bahkan bukan hanya sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Penyebabnya apa? Bla 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 bla. Oh, ini Allah hancurkan. Kenapa mereka gagal? Kenapa Allah timpakan siksa? Apa penyebabnya? Maka mereka juga sengsara di akhirat. Bla 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 bla. Dari perbandingan tadi dijadikan cerminan. Kira-kira mana yang pas yang akan diterapkan, dijalankan di negara yang ada? Betul. Itu sebenarnya. Nah, ketika dalam siksa Allah, satu pun daripada makhluk tidak ada yang mampu menjaga, menghalangi siksaan yang menghancurkan umat-umat dulu tadi. Kalau kita setelah membuka halaman 80, kita masih berbicara bahwa yang benar adalah ketika kita memandang diri kita lebih rendah dari orang lain, dan orang lain kita anggap, kita melihatnya lebih dari kita, itu yang betul, sehingga menghasilkan tawadu pada hati. Tapi kalau sebaliknya, dalam memandang diri, terpandang diri kita lebih dari orang lain, lebih hebat di segalanya, dan kita melihat orang lain lebih rendah dari kita, nah ini bahaya, ini musibah, ini penyakit apa? Karena otomatis akan membuat kita sombong dan lagi. Dalam rencana melakukan dulu. Baikkan nama dan apabila orang kafir orang alim punya orang alim. Kulka kamu katakan ini. Ada ukia malam abdul. Ini orang alim. Dia telah diberikan ilmu dan saya sudah sampai ke derajatnya. Wana alam dan dia telah memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah dan aku tidak sampai ke sana. Berarti kan kita memandang orang alim tadi lebih mulia dari kita. Dia jangan kita menilai gini, mana orang alim ini jangan-jangan musuh banyak, jangan-jangan musuh doang, pengamalan yang ada lah sudah. Kalau kayak gitu kan kita yang sombong, kita menganggap diri kita lebih hebat dari dia, lebih mulia, lebih bersih. Betul. Jadi cara memandang ini sebenarnya bagaimana mindset waliman ada itu. Ini orang alim juga dia telah mengetahui apa yang sama pun nggak tahu. Wahwa yang malu lebih dan dia mengamalkan ilmunya. Artinya ketika melihat orang alim, harusnya mindset itu begitu, gitu. Jangan dibalik, kalau dibalik kacau urusannya. Wa inna jahilan atau bagaimana? Jika yang kita lihat orang bodoh, ya mudah-mudahan